Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di dapur Mama Malarenza Official. Bunda-bunda, kita hari ini mau masak ikan gabus sama sedikit ikan nila ya, atau ikan mujair. Hari ini kita mau buat mangut. Jadi ini itu ikannya gabus, itu ada 1 kilo, udah dibersihkan. Terus itu kita goreng. Ini sengaja gorengnya agak kering karena biar kayak dibakar gitu, digoreng ataupun dibakar bisa juga ya. Nah, ini gorengnya harus hati-hati karena minyaknya itu meletus-letus, jadi harus hati-hati gorengnya. Ini semua digoreng mau dimasak. Ini aku dulu ini kan gabusnya. Ini kan lengket, jadi ini kalau udah lengket kayak gini ini agak susah ya, kadang minyaknya itu meletus gitu, jadi berceceran kemana-mana, takut kena kita juga, jadi harus hati-hati, nanti terakhir bisa melepuh semua habis goreng ikan. Ini kita goreng yang kedua. Ini sebetulnya tuh ada telurnya ya, cuman kalau telurnya itu takut digorengnya karena tahu sendiri kan kalau goreng telur ikan itu pasti meletup-letup, pasti meletus-letus. Ini gorengnya pakai minyak panas ya bunda, jadi itu langsung masuk, langsung minyaknya udah mendidih gitu. Ini sengaja aku penuhin karena ini gorengan yang terakhir kalau nggak salah. Goreng aja sampai, tapi kalau misalnya digorengnya mau nggak begitu kering nggak apa-apa sih, karena kalau kering-kering banget ikan gabus tuh agak susah ya, nanti kalau campur sama kuah itu jadinya kayak alot gitu. Nah kan ini kelamaan karena gorengnya kelamaan nih. Ini ada juga lengket, ini sengaja dimatiin waktu kebaliknya karena kan ini lengket banget, takut meletus parah, jadi daripada nanti belang-belang setelah goreng ikan, jadi lebih aman dimatiin dulu. Udah dimatiin, udah dibalik, baru dihidupkan lagi. Ini ada lelenya sih 1 ekor, bukan 1 ekor sih, tinggal sepotong sampai gosong lelenya. Nah udah dibalik kayak gini baru dihidupkan lagi. Sebenarnya nggak apa-apa sih kayak gini, terserah aja, tapi kalau bunda-bunda udah biasa nggak apa-apa. Nah biar bumbunya wangi, nanti hasilnya wangi, ini bawang merah, bawang putih, kemirinya digoreng dulu. Gorengnya nggak usah lama-lama, asal layu aja. Jadi tuh bawang merah bawang putihnya udah layu, baru nanti kita blender. Itu lebih wangi daripada bawang merah bawang putihnya nggak digoreng. Di sini cabenya saya pisah ya, karena kan buat masak anak-anak, kalau anak-anak terlalu pedas juga nggak mau, daripada nggak mau makan ikan kan. Jadi kita buat bumbu yang nggak pedas dulu, nanti cabai gorengnya bisa kita goreng terpisah, kalau udah matang baru kita masukin. Nah ini cabenya, kalau bunda mau yang pedas sekali ditambah lagi cabai kecilnya boleh, atau mau dicampur sama cabai yang kecil-kecil tapi yang utuh dimasukin ke dalam kuahnya juga boleh banget. Goreng cabenya juga nggak usah lama-lama, asal layu aja. Tuh aja udah meletus-letus cabenya. Meletus-letus dia, bahaya banget. Jadi gorengnya nggak usah lama-lama, udah cukup layu, terus kita angkat. Nah di sini kita siapin, kalau udah cabenya udah diangkat, kita mau siapin untuk santannya. Kemarin aku bikin ini, beli kelapa parutnya udah parutan ya, jadi ini sengaja aku blender karena kalau nggak di blender itu santannya kurang keluar. Jadi biar nggak mubazir, di blender lagi,
Habis di blender baru kita peras. Ini aku pakai 2 kelapa parut, tapi gak dimasukin semua karena kalau terlalu kental nggak enak ya, nanti jadinya enak. Udah gitu udah di blender semua, terus kita saring, kita ambil yang kentalnya aja karena kita pakai 2 kelapa, jadi pakai kentalnya aja udah banyak, gak perlu di blender ulang. Tapi kalau misalnya mau lebih banyak, bisa di blender sekali lagi. Ini masih ada santannya. Cuman di sini aku udah cukup sekali blender aja karena sih udah banyak banget. Tuh udah segitu, itu pun nggak semua dipakai ya, cuman separuh aja. Kayaknya udah mateng, santannya udah siap. Kita mau siapin perbumbuannya. Nah, ini bumbu tadi yang udah digoreng setengah mateng, yang bawang merah, bawang putih tadi. Bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit sama kemirinya kita blender. Mau blender kasar, mau blender halus boleh. Nah, ini udah mateng. Udah selesai blender. Kita tumis di minyak panas. Aku pakai bekas minyak goreng ikan tadi biar nggak mubazir. Kita tumis bumbunya. Kalau bumbunya udah disangrai, udah digoreng setengah matang, itu tumis di minyak panasnya, nggak perlu lama-lama ya. Langsung kita nanti masukin rempah-rempah lainnya kayak daun salam, serai. Kalau misalnya ada serainya boleh, tapi aku nggak pakai serai karena lagi nggak ada, jadi cuman pakai salam sama lengkuas. Tambah daun jeruk juga, tapi nggak punya daun jeruk jadi cuman pakai daun salam sama lengkuas saja. Ini kita tumis. Tahu nggak, udah sampai sini ternyata kencurnya lupa masukin kencurnya, ya ampun. Jadi dalam hati kok wangi sih, cuman kurang nendang wanginya ya. Jadi kencurnya itu di blendernya sama cabai, jadi yang nggak pedes ini nggak pakai kencur, jadi kayak santan biasa gitu. Nah, ini udah mateng nih, udah dimasukkan juga lengkuas sama daun salamnya. Ini kalau tambah daun jeruk, wangi banget. Tumis aja sampai betul-betul wangi. Tumis. Ini ngilangin airnya ya, jadi biar nggak wangi juga. Tapi sebetulnya mau ditumis sebentar juga nggak apa-apa karena dia bumbunya udah mateng, nggak akan langu juga. Ini di sini tumisnya memang agak lama ya. Kira-kira ini udah kering airnya. Ini kan kelihatan ya minyaknya naik. Nah, ini baru kita masukin santan. Tapi kalau misalnya santan yang kentalnya kalian itu cuma sedikit, bisa pakai air biasa dulu, air masak biasa, baru nanti dimasukin ikannya gitu ya. Tapi karena ini aku santannya banyak, jadi santannya dimasukin sedikit untuk ngaduk ikan, untuk menyampur ikannya ya, biar bumbunya nggak ini banget. Ini kan kental banget kan santannya. Ini masih aku tambahin air. Tuh, ditambahin air sedikit karena memang kental banget, nanti takutnya santannya pecah, jadi ditambahin air. Kalau udah main santan-santanan gini nggak bisa ya ditinggal gitu, nggak bisa, karena takutnya santannya pecah malah jadinya nggak enak. Jadi harus rajin mengaduk. Itu pun pakainya airnya air mateng ya, jadi nggak perlu nunggu yang mendidih banget gitu, nggak. Pakai air minum. Blender santannya pun boleh pakai air yang udah mateng, air kita minum itu. Jadi kalau misalnya takut santannya pecah, blendernya pakai air yang sudah mateng atau air yang kita minum itu, jadi pas masaknya begini nggak perlu nunggu mendidih.
Di sini udah aku aduk-aduk biar bumbunya nyampur ya, jadi satu. Baru dimasukin ikannya. Ini ternyata di sini tuh kurang kuahnya. Jadi tuh kayak ikannya tuh nggak tenggelam gitu loh. Jadi kan pertama itu kita memang pakai kuahnya sedikit biar meresap dulu ke ikan. Jadi nanti ikannya udah bercampur sama bumbu baru ditambah santan gitu, jadi santannya nggak akan pecah. Makanya biasanya kalau kita cuma pakai satu kelapa, yang dimasukkan dulu itu santan yang encernya, jadi yang udah terakhir diperes itu kan udah agak bening ya, nah itu dulu. Nanti terakhir pakai santan yang kentalnya, biar santan kentalnya itu nggak pecah. Nah ini kan kurang ya, jadi ditambahin terus kuahnya langsung, santannya langsung masukin. Langsung masukin aja, diaduk-aduk lagi. Tapi memang harus rajin mengaduk karena ini santannya kental banget, takutnya pecah malah jadinya nggak enak. Ini di sini sebetulnya bumbunya kalau misalnya mau ditambah ketumbar juga nggak apa-apa, sesuai selera aja. Tapi kalau nggak mau ditambah ketumbar juga nggak apa-apa. Nambahinnya waktu numis bumbu ya, jangan pas udah begini, nanti nggak enak karena ketumbarnya nggak mateng. Ini aku pakai api kecil karena takut santannya pecah nanti nggak sedap. Ini sebetulnya rempah-rempahnya kurang karena di rumah itu cuman ada lengkuas sama daun salam. Nah ini dia kencurnya menyusul karena lupa, jadi ya nggak pedes. Aku matengin dulu, habis itu dipisah, yang untuk anak-anak dipisah, habis itu baru deh kita campur kencur dan cabai yang udah dihalusin tadi. Cabai sama kencurnya posisi matang ya, jadi cabai yang udah kita goreng tadi kita masukin ke sini. Ini tambahin air lagi karena menurutku kental banget. Kalau misalnya mau ditambahin santan lagi ya pakai sedikit santan aja, tadi udah kental banget. Makanya tambahin air biasa, bukan air santan. Ini kalau ada daun kemangi boleh dimasukin, kalau udah mateng tuh udah mau diangkat, masukin daun kemanginya lebih mantap. Nah ini setelah ini tadi kita blender dulu cabai sama kencurnya. Kencur yang tertinggal judulnya. Blender kasar aja biar masih ada tekstur cabai-cabainya gitu. Ini tadi udah setelah dibagi dua ya. Setelah dibagi dua, nah ini tinggal masukin cabai sama kencurnya. Udah gitu diaduk-aduk aja sampai tercampur, sampai agak mendidih, baru kita angkat. Menu ini tuh enak banget ya, apalagi kalau dibuatnya bener-bener yang pedes gitu. Jadi temennya sama daun ubi rebus atau sama bayam rebus. Wah, mantap sekali. Rasanya jadi kayak ngiler gitu. Udah dimasukin cabenya, diaduk-aduk jangan sampai pecah santannya. Udah mateng, kita langsung makan, langsung kita cicipin gimana rasanya. Ini tapi temannya sama sayur pare karena belum rebus bayam, belum rebus daun ubi. Nah ini bolak-balik tambah ya. Jadi sekian video hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.